Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Kemarin diterangkan jika iman seseorang kuat dan kokoh dalam hatinya, maka tidak ada sedikit pun keraguan bahwa kalam Allah itu adalah semuanya benar, dan yang dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada juga semuanya benar. Tapi itu diikuti dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesadaran, serta selalu berharap kepada Allah dan cinta, serta serius dan bersemangat dalam beramal saleh, menggapai pahala-pahala yang besar, memperbanyak zikir dan doa, berakhlak dengan akhlakul hasanah dan meninggalkan yang haram serta yang makruh, dan juga meninggalkan ucapan-ucapan yang tercela. Apa ucapan-ucapan yang tercela? Di antaranya adalah minal ghibati wan namimah wal kidbi waz zuri wa ghairiha min kulli ma la ya'ni wa tarki mujalasati kulli man la yudhakkiruka billah ta'ala wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh wastinab jami'il akhlaqi sayyiatil munkarat. Di antara ucapan yang harus ditinggalkan oleh orang yang beriman kepada Allah yaitu al-ghibah. Dzikruka akhakal muslim bima yakrah. Kamu menceritakan saudara kamu muslim dengan yang tidak disenangi jika didengar, sekalipun itu adalah memang begitu keadaannya, benar begitu keadaannya. Ente menceritakan kulitnya orang itu hitam seperti papan tulis misalnya, atau seperti, alhasil kalau orang itu melihat, mendengarkan, pasti dia akan menjadi tersinggung, maka itu adalah ghibah. Bukan hanya berbicara, tapi walaupun itu dengan tulisan. Karena kullu ma yuntaqu bihi, kullu ma yahrumu an nutqu bihi yahrumu al-kitabatu bihi. Semua yang diucapkan itu haram, maka ditulis pun juga haram. Enggak boleh. Semua yang diucapkan itu haram, mendengarkan pun juga haram. Enggak boleh. Ente dengarkan orang cerita bohong, ente juga haram dengarkan. Demikian juga ma yahrumu al-amal bihi yahrumu ar-ru'yatu ilaih. Apa yang haram dilakukan juga haram dilihat. Ada orang haram berzina, melakukan orang perzinaan, ya haram, ya dosa. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan orang yang mendengarkan riba dengan orang yang riba itu sama hukumnya. Ahadul mu'tabain, kata Rasulullah. Dengarkan orang yang riba sama dengan orang yang menghibah. Orang yang menghibah dan yang mendengar orang yang menghibah itu adalah dosanya besar, bukan dosa kecil ini riba ini. Karena arti ta'rif daripada dosa besar itu adalah yang ada keterangan dari ayat atau hadis bahwa si pelaku dosa itu mendapatkan adab dari Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu menghibah, mengumpat kalau bahasa Indonesianya, orang lain. Kamu bisa bayangkan kalau ada orang makan misalnya sapi tanpa dipotong, tanpa dimasak, dimakan. Sadisnya setengah mati. Wah, itu hebat, sadis itu orang. Makan kambing tanpa dipotong, tanpa dimasak, tanpa dibuat sate, tanpa dibakar, langsung dimakan begitu aja. Wah, ini orang sadis, ini orang. Ini orang luar biasa. Ketahuilah bahwa
Orang yang menghibah Allah ibaratkan makan orang. Kanibal ini. Menikmati daging daripada saudaranya sendiri. Ayuhibbu ayyakul wala yatabatukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan. Bangkai saudaranya dinikmati. Fakarihtumu, kamu akan merasa jijik dengan itu orang. Ketahuilah yang kamu nikmati daripada membicarakan aibnya orang itu adalah sama dengan pelaku tadi itu yang memakan bangkai daging daripada saudaranya sendiri. Alhamdulillah. Nah itu ghibah ini dosa besar. Malah ada satu riwayat al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Lianna sahibaz zina yatubu fayatubullah alaih. Karena orang yang melakukan perzinaan itu dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Amma sahibul ghibah fala yatubullah alaihi illa idza afa anhu sahibuh. Adapun orang yang melakukan ghibah, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya kecuali temannya dia yang ia ghibai, atau al-mughtab anhu, orang yang dihibai memaafkan dia. Berat, hati-hati. Jangan dianggap itu adalah hal yang enteng. Hal yang enteng. Menceritakan orang lain walaupun itu dengan isyarat itu juga sama. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama salah satu istrinya. Kalau salah Siti Aisyah. Kemudian ada satu di antara perempuan tadi itu yang pendek. Yang pendek. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, hakada. Ya Rasul begini. Hakada. Ya Rasul hakada begini. Ini menggambarkan orang itu pendek. Maka Nabi menyatakan, faqad iqtabti. Kamu sudah melakukan ghibah. Kamu sudah melakukan ghibah. Karena itu jangan main-main. Kita ini banyak melakukan itu ghibah. Menceritakan orang itu adalah ghibah. Lah kalau ini kan jujur, ini memang beneran. Yang beneran itu namanya ghibah. Kalau nggak beneran itu namanya buhtan, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Nah, lebih baik periksa kekurangan diri dari diri sendiri daripada kekurangan orang lain. Baik. Wan namimah, namimah itu naglu kalami imri'in atau kalami insanin ila akhar biqasdi ta'adi. Omongannya orang disampaikan kepada orang lain tujuannya supaya terjadi permusuhan. Itu namimah, adu domba. La yadkhulul jannah namam. Enggak masuk surga itu orang yang mengadu domba. Qattat dalam riwayat yang lain malah dianjurkan untuk bohong. Islah dzatil bain, walaupun bohong itu la yu'tabar kidban. Tidak dianggap bohong itu. Malah itu dianjurkan. Misal nih ada dua orang saling bermusuhan. Yang satu membicarakan, tuh anak kecil tuh. Itu perlu ditempeleng, perlu dihajar. Si yang tua ngomong berbicara begitu. Si yang kecil itu orang tua tak tahu akhlak. Biar tahu rasa dia, bagaimana dia tidak dihargai sama anak yang muda. Ketika orang tadi mendengarkan ditanya misalnya, bicara apa itu? Bicara dia nyesel dengan perbuatannya, mau minta maaf, takut ente tidak terima. Bohong kan? Itu bicara apa? Dia sebetulnya merasa bersalah, cuma malu minta maaf daripada ente, khawatir, takut. Akhirnya ya tasalah. Keduanya ini menjadi damai karena sebab dia.
Bicara demikian ini adalah termasuk pembicaraan yang bagus, termasuk pembicaraan yang baik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Ini termasuk islah bainan nas, mendamaikan orang yang lagi bermusuhan sekalipun berkitip. Boleh? Enggak ada masalah. Nah, kalau kita kan enggak. Sok jujur tapi saling mengacau. Saling mengacau, sok jujur tapi saling mengacau. Terjadilah fitnah jadinya satu sama lain. Baik. An-namimah. Pernah di zaman Nabi Allah Musa, pernah terjadi al-qahad. Apa qahad itu? Paceklik. Ya, musim kemarau panjang, tak ada hujan. Lama sampai mengering semua sawah-sawah, pertanian sudah hancur semuanya dah. Sungai-sungai juga mengering. Maka datang kepada Nabi Musa untuk memohonkan kepada Allah hujan. Dimohonkan sama Nabi Musa. Maka Allah mewahyukan, tidak akan aku terima sekalipun Nabi yang berdoa. Karena hidup di antara kalian namam, ada orang yang mengadu domba. Tidak aku terima karena hidup di antara kalian namam, orang yang mengadu domba. Dilihat itu. Maka Nabi Musa bertanya, Man huwa ya Allah ya Rabb, hatta ukhrijahu min bainina. Siapa dia ya Allah? Biar aku keluarkan, aku usir daripada kelompok kami. Anhaka 'anin namimah wa akunu namama. Musa, ana melarang kamu untuk melakukan namimah, melakukan adu domba. Kemudian aku Allah akan melakukan itu? Enggak mungkin. Suruh mereka bertobat. Akhirnya Nabi Musa mengumumkan, doa kita nggak diterima sama Allah karena di antara kamu ada yang pengadu domba. Karena itu siapa yang merasa hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala segera supaya hujannya turun. Maka si pengadu domba merasa dia bertobat kepada Allah, saat itu akhirnya datang itu awan dan turun itu hujan. Karena itu kalau ada banyak pengadu domba, itu banyak akan terjadi malapetaka itu. Mungkin hujannya turun, banjir terus itu. Mungkin alhasil namam ini syu'um, jadi pembuat sial. Jadi pembuat sial. Wal kadzib, berdusta. Alhamdulillah, berdusta. Berdusta itu berbicara yang tidak sesuai dengan yang terjadi. Kecil ia ceritakan besar, besar ia ceritakan kan kecil, merah diceritakan jadi putih, putih diceritakan jadi merah. Itu kidib. Kidib ini berlawanan dengan iman. Karena iman itu mengajak jujur. Kidib itu adalah munculnya daripada kekurangan iman atau tidak ada iman. Allah berfirman, innama yaftadil kidib alladzina la yu'minun. Yang sengaja melakukan kidib, kebohongan itu orang yang tidak beriman. Dan kidib ini adalah bisa mengarahkan manusia berbuat jahat, zalim. Dari perbuatan zalim tadi itu bisa mengarahkan manusia ke neraka Allah. Innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Orang itu, kebohongan itu akan mengajak manusia untuk berbuat kezaliman. Asalnya bohong dengan lisan. Lama-lama semuanya bohong dah. Akhirnya duit negara habis, bohong dah. Semuanya bohong. Semuanya dusta. Dan perbuatan kezaliman itu akan mengarahkan manusia ke neraka Allah. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaban. Kalau terus melakukan hamba dari itu bohong, 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 ucapannya bohong, tulisannya bohong,
Dia berpakaian juga bohong, pergi ke masjid bohong, dia berbicara bohong, dia nasihat bohong. Tidak ada sidik, tidak ada kebenaran hati. Yuktab indallah kadzaban, maka dia disebut kadzab di sisi Allah, pembohong. Sehingga nanti di hari kiamat, sekalipun dia bangun masjid, dia tidak dikatakan orang yang baik. Sekalipun dia dai, punya murid banyak, dia tidak dikatakan orang baik. Dia disebut kadzab, dia penipu. Menipu muridnya, menipu keluarganya, menipu masyarakat, menipu dengan masjid, menipu dengan bacaan Qur'annya, kadzab. Kenapa? Tidak ada sidik. Tidak ada kebenaran dalam hati. Kunu ma'as sadiqin. Nanti di hari kiamat yang bermanfaat itu sidik ya. Hati-hati. Yauma yanfa'us sadiqina sidguhum ya Allah. Yauma yanfa'us sadiqina sidguhum. Kalau ibadah, kalau berbicara semuanya yang beneran dari hati. Jangan pemalsuan. Itu tadi Imam Ghazali bagaimana menerangkan. Kadang-kadang sok menunjukkan ikhlas. Sok menunjukkan ikhlas. Kadang-kadang berbicara. Ada tertawa begitu. Dia ingin menunjukkan anak tidak sama. Astaghfirullahaladzim. Kita ini kok banyak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Loh. Kadang-kadang, ya kalau itu diucapkan benar, bagus. Tapi kalau nggak diucapkan bagus, penipuan ini. Kidip ini. Ini kebohongan ini. Tanafusas su'ada. Astaghfirullahaladzim. Seakan-akan menyesal. Padahal bohong. Dia senang. Dia senang melakukan itu. Nah, ini termasuk bagian daripada kitib. Yuktab indallah kadzaban. Kalau sudah dikatakan bohong, maka dicatat pembohong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Wazur. Pemalsuan. Memalsukan surat. Memalsukan itu. Termasuk azur. Pemalsuan. An yalbasal insanu libasas salihin wal galbus syayatin. Termasuk penipuan manusia pakai pakaiannya orang soleh tapi hatinya hati syaitan. Hati penuh kedengkian, penuh kebencian, senang dengan maksiat, tapi dia berpakaian seperti pakaiannya para nabi, seperti pakaiannya para sahabat, seperti pakaiannya para wali. Ini termasuk zur, penipuan. Ini termasuk penipuan. Taib. Wa ghairiha, dan banyak lainnya. Min kulli ma la ya'ni. Bahkan bukan perbuatan dosa. Orang yang mukmin yang beriman dengan sempurna itu menghindari segala yang la ma la ya'ni, ay la yufidu thawaban. Yang tidak menghasilkan pahala. Dia tidak akan berbicara kecuali dalam pembicaraannya adalah ada ridha Allah dan pahala. Dia tidak akan menulis kecuali dalam tulisannya ada ridha Allah dan pahala. Dia tidak, itu orang mukmin. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni, termasuk kesempurnaan Islam pada seseorang meninggalkan segala yang tidak bermanfaat, artinya tidak ada nilai pahalanya. Wala taktub bikaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Jangan kamu menulis satu huruf pun kecuali kalau huruf tadi itu membuat kamu bahagia nanti di hari kiamat. Jangan berbicara satu kata pun kecuali dalam ucapan kamu membuat kamu bahagia nanti di hari kiamat. Jangan melangkah satu langkah pun kecuali langkah kamu membuat kamu berbahagia nanti di hari kiamat. Kemudian watarki mujalasati kulli man la yudzakiruka billah ta'ala. Allah. Meninggalkan orang beriman sempurna itu meninggalkan duduk bersama orang yang tidak mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadulluka 'ala Allah magaluh. Menghindar daripada berkumpul bersama orang-orang yang tidak bisa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ucapannya. Cerita dolar, cerita rupiah, cerita Inggris, cerita itu, cerita. Cari orang yang ucapannya, perbuatannya, duduk sama dia membuat kamu dzikir kepada Allah. Membuat kamu bertobat daripada dosa kamu. Wala tuti' man aghfalna
qalbahu an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum. Jangan kamu tadi itu mau patuh, mau senang dengan orang yang Allah lupakan daripada berzikir kepadanya. Apalagi harapannya hanya dunia, yang diceritakan dunia, bahas dunia. Gimana cari duit banyak, gimana bangun rumah banyak, kendaraan yang bagus, yang mewah, itu dibahas. Nggak usah duduk sama orang-orang model beginian. Orang yang bisa mengingatkan kamu kepada Allah, yang bisa menambahi kamu ilmu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka amma alladhina yad'una rabbahum. Wasbir nafsaka amma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Nah, kita cari orang-orang yang bisa mengajak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya yang bisa membimbing kamu bisa mendapatkan ridha Allah. Kita dengarkan ini nasihat-nasihatnya daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini akan membimbing kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Jangan nanti orang cerita dunia akhirnya jadi tamak di dunia. Orang yang tamak di dunia enggak bisa gunaah di atas dunia. Yang diceritakan perempuan akhirnya jadi syahwani ente. Hidupnya seperti binatang nantinya. Seperti hewan nantinya. Bahaim. Nah, hanya perempuan aja yang dibicarakan. Lah, truku ada dulu. Kalau ada kiai, ustadz, ucapannya tadi itu hanya berbicara itu, tinggalkan. Utruk mujalasata man la yudzakiruka Allah wa la yadulluka 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala magaluh. Tinggalkan itu. Enggak usah yang didengarkan ucapannya begitu. Mana itu kadang-kadang yang diundang kiai-kiai model begitu tak apa. Enggak ada fungsinya itu, enggak ada perlunya itu. La yadulluka 'ala Allah magaluh. Menceritakan buah dadanya perempuan, menceritakan modelnya perempuan, ada di depan umum, kadang-kadang ada di masjid. Na'udzubillah min dzalik syahada. Nah, inilah yadulluka 'ala Allah magaluh. Turku. Baik. Wastinab jamil akhlaqis sayyi'at wal munkarat, dan meninggalkan, menghindar daripada seluruh akhlak yang tidak baik dan kemungkaran. Begitulah orang yang beriman kepada Allah. Razaqanallahu wa iyyakum imanan kamilah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi